Bunga-bunga kecil ini bernama tumbuhan geletang. Ia kebanyakan ditemukan liar sebagai gulma, dan tanaman ini masih termasuk suku Asteraceae. Ia berasal dari Amerika tropis. Geletang biasa dijumpai di tempat-tempat yang kering dan cerah matahari. Geletang biasa didapati di tempat-tempat yang tidak becek, banyak kena cahaya matahari, atau hanya sedikit ternaungi, terutama di tanah berpasir atau berbatu. Di lapangan-lapangan rumput, persawahan yang mengering, tepi jalan atau jalan kereta api, tepi sungai, bukit pasir, lahan-lahan terlantar, dan lain-lain. Asalnya, tanaman ini berasal dari Amerika tropis, lalu tersebar luas ke India dan Asia Tenggara. Di Jawa, geletang pertama kali tercatat pada tahun 1875. Dan semenjak itu merambah ke semua Nusantara, memencarkan biji-biji atau buahnya dengan bantuan angin. Gulma ini lekas menyebar, namun bukan merupakan gangguan yang berat. Geletang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kebanyakan dicampur dengan rumput-rumputan. Bunga geletang banyak dikunjungi oleh aneka jenis kupu-kupu loh. Tumbuhan ini sudah familiar banget. Hampir di setiap jengkal pada tempat-tempat terbuka, kita dapat dengan mudah menjumpainya. Bahkan mampu hidup secara litofit, misalnya pada balkon atau ruang terbuka gedung-gedung di perkotaan. Tanaman ini mudah berkembang biak serta memiliki kemampuan hidup yang tinggi pada kondisi tanah yang tidak kondusif. Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila tumbuhan ini dikategorikan gulma yang serius, utamanya pada tanah-tanah produktif. Kita sendiri seringkali disebut sebal akan kehadirannya, dicabut numbuh lagi, begitu seterusnya. Bunga geletang memang sederhana, kecil lagi. Walau begitu, dengan setangkai bunganya saja akan mampu mengalahkan rerumputan bunga hias lainnya dalam mendatangkan kupu-kupu. Kupu-kupu sangat suka sekali dengan nektar bunga ini. Begitu pula kupu-kupu lainnya yang cantik-cantik. Bunga geletangan berbentuk cakram, termasuk bunga majemuk khas Asteraceae. Yang dianggap sebagai mahkota warna putih atau semburat kuning terang itu ialah sepalnya. Sedangkan bunganya sendiri kecil-kecil berwarna kuning. Bijinya berbentuk jarum dengan ujung terdapat semacam bulu hingga dapat diterbangkan angin. Sekilas biji ini memang mirip biji dandelion, vigna, dan lain-lain. Tumbuhan ini dapat memancarkan biji-bijinya dengan bantuan angin atau biasa disebut anemokori. Biji yang berparasut tersebut akan terbang kemana-mana, terbawa angin, dan kemudian mendarat. Bila kondisi pendaratan ini sesuai, maka disitulah akan tumbuh individu baru. Maka tidak heran tumbuhan ini dapat dijumpai di mana saja. Habitatnya range tumbuhan luas mulai dari lahan terlantar, lapangan, padang rumput, padang terbuka, dan yang lain-lain. Yang pasti tumbuhan ini akan memerlukan cahaya matahari. Londotan menjadi ranking pertama vegetasi pengisinya. Tidak ditemukan pada tempat yang teduh atau ternaung seperti hutan atau perkebunan yang rapat. Walaupun tanamannya kecil, pastinya tanaman ini juga memiliki manfaat. Ekstrak daunnya juga bisa menurunkan tekanan darah dan denyut jantung, dan dapat mengobati hipertensi. Ia bisa menstimulasi penyembuhan luka karena zat-zat herbalnya tidak beracun.
maka aman dikonsumsi bagi penderita gangguan hati dan ginjal. Apalagi tumbuhan liar ini juga kaya mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang baik untuk tubuh. Sekian penjelasan dari bunga kelutan. Sampai jumpa lagi. Dadah!